Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Z Channel. Oke, kali ini Sobat Z Channel ada berita yang menarik untuk saya ulas. Untuk selengkapnya silahkan simak video berikut ini. Oke, Sobat Z Channel, ini ada berita yang menarik. Di sini Sobat sudah tahu ini foto siapa? Ya, mantan menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem. Jadi ada berita terbaru ini yang sudah ditangani dan ditetapkan bahwa ia jadi tersangka. Jadi saya kutip di media Antara ini dengan judul Nadiem Makarim jadi tersangka kasus korupsi Chromebook. Ini beritanya 4 September 2025, berarti terbaru. Nah, ini pernyataan dari pemeriksa ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM, Nadiem Makarim. Jadi Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019. Jadi Sobat J Channel, pada waktu itu sekolah kami diundang ya, salah satu di antaranya sekolah kami diundang. Jadi suratnya ada ini ya, ada ini saya perlihatkan Sobat Z Channel. Jadi undangannya ini tanggal 13 Oktober 2022. Jadi kegiatannya ini undangan adanya pertemuan gitu ya. Ini berkaitan dengan pemberian alat TIK ya, peralatan TIK, dan diikuti satu peserta ya dari Dinas Pendidikan Provinsi, satu guru TIK atau guru yang berkompeten di bidang TIK atau operator sesuai daftar penerima bantuan terlampir. Jadi di sekolah ini ada diundang untuk hadir. Ini tempatnya di sini ya, waktu kami diundang di tanggal 20 sampai 22 Oktober 2022. Ini tempatnya di Novotel Langgarang Hotel. Ini tahap, kalau tidak salah ini tahun 2019 ada juga, dan ini periode yang kedua ya, yang undangan seperti ini. Jadi seperti ketentuan ya untuk pesertanya pada waktu itu 2022 zaman Covid ya. Zaman Covid, dan saat itu harus suntik Covid itu tidak lagi di di puskesmas, tapi ada satu tempat yang menyediakan. Jadi sebelum kami berangkat itu Covid ya, disuntik Covid lagi. Nah, untuk kegiatannya memang kami ditanggung seutuhnya ya, baik dari keberangkatan dan kepulangan. Nah, ini sebagaimana surat yang terlampir ya. Jadi kemarin tahun 2022 diundang ya, untuk pada saat ini ada Kalimantan Barat, dari Bengkayang, Ketapang, Kuburaya, Landak, Melawi, Sambas, Pontianak, Sintang, Singkawang. Jadi kami 38 plus satu perwakilan dinas ya, kemarin Provinsi Kalimantan Barat untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi kegiatan ini kami mengikuti selama 2 hari ya, 2 hari, tapi di jadwal
22 Oktober, tapi nyatanya kami mengikuti 20 Oktober ini registrasi dan cek peserta pretest. Nah, ini kegiatannya orientasi program workshop ISOMA kebijakan akun belajar ID. Nah, jadi ini kemudian 21 Oktober ini ada lagi materi, dan spesifikasinya yang kami terima sekolah itu ada 4 jenis ya. Jadi Chromebook itu ada 15 dapatnya, 15 Chromebook. Kemudian ada Infocus merek proyektor, merek Acer. Kemudian ProLink Smart 4G router. Kemudian peralatan lainnya Zirec Connection VHD, jadi penyambung dari Chromebook ke Infocus atau proyektor. Nah, itu yang kami dapatkan dari program BABUN tahun 2022. Ini tahap 2 ya. Tahap satunya 2019. Nah, itu ya Sobat Jet Channel terkait dengan yang kami dapatkan dari program besar ini ya, dari Menteri. Nah, ini kita lihat ya beritanya. Nadiem selaku Mendikbud tahun 2020 merencanakan penggunaan Chromebook sebelum latih ke Mendikbud. Jadi 2019 2020, dan ini undangannya ini 2022. Jadi mulainya 2009, tapi temuannya di sini 2019. Nih, dugaannya tahun 2019 sampai 2022. Jadi periode 2022. Kemudian kita lihat lagi, ini Direktur SMP dan PAUD Pendidikan dan 2021 sebagai kuasa pengguna anggaran lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Pertama, berarti SMP. Ini sepertinya ditetapkan ini yang tahun yang SMA-nya ini tidak dimunculkan ya di sini ya. Jadi di sini ada 4 tersangka dalam kasus dengan korupsi Menristek dalam program Digitalisasi Pendidikan periode 2019-2022. Keempat tersangka JT Yuristan, staf khusus Kemendikbudristek tahun 2020-2024. Ibrahim Arif, mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek. Kemudian Siwa Yuningsih di Sekolah Direktur SD Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek tahun 2020-2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran lingkungan Direktorat Dasar pada tahun anggaran 2020-2021. Kemudian selaku Direktur SMP Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2020-2021. Jadi kalau melihat dari informasi ini, mungkin tahun 2022 ini tidak dimasukkan kategori ini ya. Sepertinya periode yang 2000 ini kan 2000 tahun 2019-2022. Cuman tersangkanya ini 4 ya. Dari apa namanya, kalau ini penyelenggaranya kan dari SMA ya yang mengundang, tetapi dari dari tersangka ini dari sepertinya ini dari SD ya, dari Direktur SD, kemudian ini dari Direktur SMP. Berarti kalau untuk Direktur SMA ini ya, Direktur SMA PLT waktu itu Winner Jihad Akbar tidak terlibat sepertinya ya, tidak tahu penyelidikan
selanjutnya itu seperti apa. Tapi yang jelas kegiatan kami tahun 2022 seperti ini ya, mendapat bantuan Chromebook ya, Chromebook. Oke, demikian Sobat Z Channel tentang informasi kegiatan pemberian ya, kegiatan pemberian yang dilakukan Kementerian Kemendikbudristek oleh Nadiem Makarim, dan saat ini dijadikan tersangka kasus korupsi Chromebook yang di sini ada 4 orang ya. Oke, demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.